Menahan sakit. Hah, dasar Sinting. Apa yang tadi dilakukannya padaku? Maksud kata-katanya apa sih? Kalau seperti ini hidupku akan menjadi semakin sulit dengannya. Apa dia tidak bisa meminta kepada istrinya? Kenapa harus terus-terusan mendatangiku sih? Bahkan membuatku kehilangan rasa kantuk padahal ini masih jam 3 malam. Dasar kau semena-mena. Protes nada dalam hatinya sambil masuk ke dalam kamarnya dan berusaha untuk kembali tidur walaupun berbagai cara telah dilakukan. Tetap saja, nada tak dapat tidur. Hingga jam 6 pagi barulah nada bisa menutup matanya. Setelah sepanjang malam digunakannya untuk memaki Radit. Nada tersentak kaget dari tidurnya dan langsung memegang rambutnya. Kau pikir di sini adalah rumahmu dan kau bisa bangun dan tidur sesukamu? Viola yang masuk ke dalam kamar nada 10 menit setelah nada baru saja terlelap tidur, sudah menarik rambut nada dan menyeret nada keluar dari kamarnya, masih dengan menjambak rambut nada dengan kencang. Rambutku sakit sekali. Apa maunya dia sekarang? Gumam nada dalam hatinya sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Brak. Hanya lirik suara menahan sakit dari bibir nada ketika Viola melemparnya, hingga nada terjatuh menabrak kursi di meja makan. Kau pikir kau bisa enak-enakan di sini? Apa kau pikir karena keluarga suamiku menyukaimu kau bisa berbuat semaumu di sini? Dasar wanita penggoda. Plak, plak, plak. Viola tak berhenti memukuli pipi nada sehingga darah mengalir dari bibir nada. Mau apa kau menatapku seperti itu? Kau pikir suamiku akan marah padaku ketika aku memukulmu seperti ini? Hahaha, kau tidak lebih dari sekedar mainannya saat ini. Kau tidak lebih dari seorang wanita yang hanya dipinjamnya untuk mendapatkan anak. Sekarang sudah pagi, sudah waktunya kau harus bekerja. Sapu halaman belakang. Lalu Viola menatap ke Ningsih. Jangan sekali-kali kau mengadukan ini kepada suamiku atau kepada keluarga suamiku kalau kau masih ingin anakmu bersekolah dengan baik. Dan kemudian Viola kembali menatap ke nada. Lakukan sekarang juga. Aku akan mengawasimu lewat CCTV. Biur. Kemudian Viola pergi setelah mengguyur air di tubuh nada dari gelas yang ada di atas meja. Ningsih, aku tidak lapar. Rapikan kembali makanannya dan buang semua makanannya. Jangan berikan wanita itu makan pagi, sebelum semua pekerjaan yang aku sudah catat untuknya dia selesaikan. Viola melangkah pergi sambil mengatakan semua perintahnya. Nonada, sini Bibi bantu. Gak apa-apa Bi, aku bisa kok. Nada tersenyum ke Biningsih dan berusaha untuk berdiri sendiri. Lalu Nada berjalan ke halaman belakang untuk menyapu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Viola. Non, kerjain sedapatnya aja. Nanti biar Bibi yang lanjutin, yang penting kelihatannya kerja aja. Biningsih agak tidak enak kepada Nada dan merasa sangat kasihan melihat perlakuan Viola untuk kedua kalinya di rumah itu yang semena-mena pada Nada. Jangan khawatir Bi, kalau cuma nyapu halaman, dulu di rumah ayahku, ini udah jadi makanan sehari-hari aku. Nada mencoba untuk menghibur Biningsih lalu mengerjakan pekerjaannya. Non gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Bibi ke dalam sana, rapikan meja makannya. Daripada nanti Nyonya keluar setelah selesai bersiap ke butik, Bibi kena omel. Nada menyarankan sambil tangannya terus menyapu halaman. Sedari tadi, Biningsih memang mengikuti Nada terus dan tidak pergi kemana-mana. Akhirnya setelah Nada mengatakan kalimat terakhirnya, Biningsih mau meninggalkannya untuk merapikan meja makan dan juga mengerjakan pekerjaannya yang lain. Kau menawarkan aku menjadi istri keduamu. Hahaha, sekarang saja istrimu sudah berlaku seperti ini kepadaku. Apalagi kau jadikan aku istri keduamu.
Dia bisa menyetrumku hidup-hidup saat kau bekerja. Suami istri tak ada bedanya. Suaminya pernah menyiksaku. Sekarang istrinya pun terus saja menyiksaku. Lalu suaminya memintaku untuk tinggal dengannya selama-lamanya. Memang mereka pikir aku ini objek penderita. Kali ini aku biarkan dia melakukan ini padaku. Tapi setelah bayi ini lahir, aku tidak akan pernah tinggal diam jika dia memaki dan memukulku seperti ini lagi. Sakit sekali perutku. Tadi aku jatuh ke lantai keras sekali. Bayiku tidak akan apa-apa kan ya? Tapi tadi aku juga sudah menahannya dengan kakiku, sehingga tidak ada benturan di daerah rahim. Nada berhenti sejenak dan mengelus rahimnya. Ada rasa khawatir di wajahnya. Buk. Nada segera memegang kepala belakangnya, karena baru saja Viola melempar sepatu high heelsnya mendarat tepat di kepala Nada. Siapa yang menyuruhmu berhenti menyapu? Tangan Viola sudah menjambak rambut Nada lagi sambil bibirnya berbicara. Maafkan aku, tadi aku sedikit kelelahan. Jawab Nada berusaha memberikan alasan yang cukup masuk akal. Apa yang kau lakukan pada suamiku tadi malam? Viola bertanya dan menjambak rambut Nada lebih keras lagi. Tuan Radit hanya minta diantar keluar nyonya. Jawab Nada sedikit meringis menahan sakit yang ada di kepalanya. Gila. Sampai kapan dia menyiksaku seperti ini? Kesal dalam hati Nada yang tak bisa dikeluarkannya, karena sadar akan posisinya di rumah Radit dan Viola. Hahaha, mesra seperti itu kau bilang hanya. Viola memberi penekanan pada kata terakhirnya. Plak, plak, lagi. Viola menampari wajah Nada lalu mendorong Nada dengan sangat kencang ke tanah. Untungnya Nada agak sigap membuat tangannya jatuh lebih dulu daripada tubuhnya. Lalu Viola beberapa kali menendangi kaki Nada tanpa ampun dengan kata-kata pedas yang terus keluar dari bibir Viola. Kau ingin apa dari suamiku? Hartanya. Baru 2 minggu kau sudah berani meminta cincin. Bertahanlah Nada. Wanita ini sepertinya benar-benar cemburu padamu. Wanita mana yang tidak cemburu kalau suaminya bersama wanita lain? Ini semua salahmu juga. Jadi terimalah kemarahannya sebagai hukuman untukmu. Tanganku sakit sekali lagi. Apapun akan aku tahan selama dia tidak mengganggu rahimku. Aku harus menjaga anak dalam rahimku. Bagaimanapun usianya masih jauh dari 1 bulan. Dia pasti sangat lemah. Aku harus bisa melindunginya saat ini. Nada berusaha menahan sakit tangannya yang diinjak oleh Viola dan sepatu high heelsnya. Tapi rasanya tak dapat tertahankan, sehingga Nada sedikit menjerit menahan sakitnya. Belum lagi, ditambah Viola yang juga masih menjambak rambutnya dan kakinya masih ada di tangan Nada, membuat rasa teramat sakit untuk Nada. Tidak sampai di sana, Viola terus memaki Nada, sambil menyuruh Nada membereskan kerjaannya, yaitu menyapu halaman belakang. Setelah selesai, Viola menyuruh Nada mengelap semua jendela kaca yang ada di rumah itu. Nada sudah meminta izin kepada Viola untuk mengerjakannya setelah selesai kuliah.